Berarti kita mulai dengan pelajaran akuntansi. Tolong diperhatikan dari awal ya, karena pelajaran akuntansi akan berkelanjutan dari awal sampai akhir. Ya, nggak bisa di awal berarti kamu nggak bakal bisa sampai seterusnya ke belakang. Ya. Oke, yang pertama adalah kita kenal dengan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi ini sini adalah harta sama dengan. Dengar nggak suaranya? Halo? Hah? Gambarnya nggak ada. Suaranya kedengeran. Apa yang nggak ada? Gambarnya nggak ada, gelap. Gambar gelap. Gambarnya no. Masa gambar gelap? Sekarang kelihatan nggak? Iya, gambarnya gelap. Yang lain kelihatan nggak, Pandu, Paris? Halo? Kelihatan Pak, aman. Kelihatan screen-nya. Screen kelihatan kan? Ahmad Santi yang gelap apaan? Gelap doang, Pak, nggak ada apa-apanya. Kamu nggak ada kotanya berarti kalau nggak iniannya. Yang lain kelihatan nggak? Kota dari pemerintah. Yang gelap apaan? Yang gelap apaan? Itunya gambarnya nggak ada. Kira masa depan. PowerPoint-nya nggak kelihatan. Halo? Iya, nggak. Yang lain kemana? Paris. Paris? Apa, Pak? Kelihatan nggak? PowerPoint-nya. Apa? PowerPoint-nya kelihatan. Ini kan? Hah? Persamaan akuntansi. Kelihatan. Pandu? Iya, kelihatan. Pandu kelihatan. Persamaan Kelihatan akuntansi. aman. Aman, Adinda Merlin? kelihatan. Kenapa Ahmad Santria doang yang nggak kelihatan? Ya, persamaan akuntansi itu adalah harta sama dengan utang plus modal. Ya. Terus kalau utang adalah harta dikurang dengan modal. Sedangkan modal adalah harta dikurang dengan utang. Ya. Harta sama dengan utang plus modal ditambah pendapatan. Pendapatan dikurangi beban dan dikurangi oleh prefer. Ya, ini adalah rumusan dalam akuntansi. Oke. Yang termasuk dalam akun harta adalah aktiva lancar dan aktiva tetap. Dalam aktiva tetap itu adalah ada kas, surat berharga, piutang dagang, persediaan barang, perlengkapan, persekot sewa, dan persekot asuransi. Dan termasuk dalam aktiva tetap, yang pertama adalah peralatan, kendaraan, mesin, gedung, tanah, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, mesin, dan gedung. Ini adalah termasuk dalam akun-akun harta. Dan termasuk dalam akun utang, yaitu ada utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar, utang yang kurang dari 1 tahun, yaitu termasuk dalam utang dagang, utang bank, dan utang wesel. Yang termasuk dalam utang jangka panjang adalah utang yang lebih dari dalam jangka waktu 1 tahun. Contohnya adalah utang obligasi, utang hipotek. Yang termasuk dalam akun modal yaitu adalah pendapatan, beban, dan prefer atau pengambilan secara pribadi. Contoh dalam transaksi harta, perusahaan membeli peralatan kantor seharga 500.000, maka pencatatannya adalah dalam persamaan akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal. Hartanya berapa di sini? Hartanya ada penambahan pembelian peralatan sebesar 500, ya. Mana kausernya? Pandu makan, Pak. Di sini ada. Pak, maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Maksud yang mana? Itu. Kita contoh transaksi ya. Ini ada contoh, ini salah satu contoh transaksi harta. Perusahaan membeli peralatan kantor seharga 500. Maka pencatatan dalam persamaan akuntansi ini adalah harta. Kita kembali ke persamaan akuntansi awal. Harta sama dengan utang plus modal.
Hartanya berapa? Ya termasuk dalam harta adalah kas dan peralatan. Adanya kas dan adanya peralatan. Kantor ini membeli suatu peralatan sebesar berapa? 500.000. Berarti tertulislah di sini 500.000. Berarti kan kas keluar dalam satu perusahaan karena dia membeli suatu peralatan. Kas keluar berapa? Sebesar 500.000. Utang dan modal sama dengan 0. Karena tidak ada utang dan tidak ada modal. Ya, ini adalah contoh dalam persamaan akuntansi. Ada yang tanya? Berarti itu hitungannya perusahaannya punya siapa, Pak? Kamu sebagai orang Belum ngerti, akuntansi, kamu sebagai akuntansi pencatatan transaksi, kamu adalah seorang bagian keuangan untuk mencatat semua transaksi penjualan dan pembelian dalam suatu perusahaan. Ya, contoh, apabila perusahaan membeli peralatan kantor seharga 500, maka dalam persamaan akuntansinya adalah kita ambil ke awal. Rumusan persamaan akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal. Itu rumusannya. Ya, atau A sama dengan M plus E. E itu adalah apa? Ekuitas. Yang termasuk dalam harta, yang pertama tadi kita kembali ke sini. Yang termasuk dalam harta apa aja tadi? Kas, ya. Kas, surat berharga, piutang dagang, persediaan barang, perlengkapan, persekot sewa atau DP, loan payment, dan persekot asuransi. Berarti kita balik ke sini. Ya, perusahaan membeli peralatan kantor seharga 500.000, ya kan? Berarti yang termasuk dalam hartanya apa? Adanya kas dan adanya peralatan, ya. Terus yang dalam utang dan modal ada nggak? Tidak ada, ya kan? Berarti 0. Kasnya berapa? 500.000. Kenapa min 500.000? Karena dia membeli suatu peralatan, ya kan? Berarti kasnya berkurang, ya. Yang nambah apanya? Peralatan. Nambah sebesar 500.000. Paham di persamaan akuntansi yang ini? Paham nggak? Kalau rumusannya atas selalu tetap harta sama dengan utang plus modal. Ini selalu sama terus. Paham dalam pembelian peralatan kantor? Ada yang mau tanya? Silakan. Ada nggak? KTP nanya lu, Nduk. Pandu? Paham, Du? Enggak, Pak. Enggak. Kita lanjut ya. Dalam transaksi Insya Allah. harta. Perusahaan menjual mesin kantor seharga 100.000. Maka persamaan akuntansinya adalah harta sama dengan utang plus modal. Yang termasuk dalam harta di sini apa? Kas dan mesin. Karena perusahaan membeli suatu mesin kantor. Ya. Harta kasnya berapa? Menambah 100.000. Kenapa nambah 100.000? Karena dia menjual mesin kantornya. Menjual ke luar. Berarti kas masuk. Perusahaan mendapat uang sebesar 100.000. Ya. Mesinnya untuk mesin berarti dia berkurang. Pencatatan di mesin dia berkurang sebesar 100.000. Utangnya ada nggak? Nggak ada, 0. Modalnya bersih 0. Oke, untuk pencatatan transaksi harta penjualan. Ya. Pandu jangan sampai makan, tuh. Ada yang mau ditanyain untuk transaksi harta? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ayo. Put. Lanjut. Bohong. Suara Pak Iqbal putus-putus. Untuk perusahaan. Kameranya runyak-runyak. Untuk perusahaan menerima pelunasan piutang sebesar 50.000. Maka dalam persamaan akuntansinya bagaimana? Harta sama dengan utang plus modal. Menerima pelunasan piutang berarti piutangnya berkurang sebesar 50.000. Kasnya masuk sebesar 50.000. Utang dan modal sama dengan 0. Karena sebelah kanan dan sebelah kiri harus balance. Sama-sama 0 kan? Kas berkurang 50, ini 50 sama dengan 0 dan 0. Ini udah di-record, Pak. Sudah.
Udah. Lanjut. Untuk transaksi harta dan utang. Pembelian peralatan secara kredit seharga 150.000. Ya. Harta sama dengan utang plus modal. Peralatan 150, utang plus modal ada 150 karena dia pembeliannya secara kredit. Berarti dimasuk utang. Ya. Lanjut. Contoh transaksi harta dan utang. Menerima pinjaman uang sebesar 75.000. Ya, apa yang nambah? Pinjaman uang berarti adanya utang sebesar 75.000. Hartanya apa yang nambah? Berarti harta yang nambah adalah posisi di kas. Kasnya sebesar berapa? 75.000. Ya. Contoh transaksi harta dan utang. Nah, ini ada lagi contoh transaksi harta dan modal. Andi memulai usahanya dengan menyetorkan uang tunai ke dalam perusahaan sebesar 500.000. Rumusnya persamaan akuntansi harta sama dengan utang plus modal. Berarti kan menyetorkan uang, berarti adanya kas masuk. Kas masuknya berapa? 500.000. Ada utang? 0. Modalnya 500.000. Ini sama untuk perusahaan mendapatkan pendapatan dan utang usaha, ya. Ini untuk pembayaran gaji berarti harta berkurang sebesar 300.000, utang atau modal berkurang sebesar 300.000. Berkurangnya apa? Untuk pembayaran gaji karyawan sebesar berapa? 300.000. Ya. Contoh transaksi harta dan modal untuk prive. Prive ini ada pengambilan uang untuk keperluan pribadi, yaitu sebesar 25.000. Harta sama dengan utang plus modal. Kasnya 25.000, berkurang 25.000, utangnya 0, pripenya sebesar berkurang berapa? 25.000. Ini adalah rumusannya. Nanti kalau saya kasih soal, kamu lihat dari rumusan ini. Ya, terjadi penyusutan, berarti penyusutan barang, peralatan sebesar berapa? Terjadi penyusutan barang sebesar 5% dari harga perolehan. Berarti 5% dikali 200.000 sama dengan 10.000. Ya. Nah, ini adalah contoh dari chart of account kita. Aset itu ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor. Yang termasuk utang, utang usaha, sewa diterima di muka, ekuitas atau modal, sama dengan modal dan prive. Untuk pendapatan ada pendapatan usaha, pendapatan sewa, dan pendapatan bunga. Untuk beban, macam-macam beban. Beban gaji, beban iklan, beban sewa kantor, beban perlengkapan, dan beban rupa. Dan beban keluarga. Untuk pencatatannya setelah itu kita membuat dalam jurnal. Jurnal dalam bahasa Inggris adalah dalam bahasa Indonesia adalah catatan akuntansi permanen yang pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebet maupun yang dikredit. Fungsi dari jurnal yang pertama adalah sebagai fungsi historis, adalah pencatatan setiap bukti transaksi dilakukan secara urut berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Fungsi yang kedua adalah mencatat. Yang kedua ini adalah mencatat, berarti mencatat semua transaksi harus dicatat dalam jurnal. Tanpa ada yang tertinggal. Fungsi analisis. Mencatat dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebetan dan pengkreditan serta jumlahnya masing-masing. Fungsi instruksi. Fungsinya adalah sebagai merupakan perintah untuk mendebit dan mengkreditkan akun buku besar sesuai dengan catatan dalam jurnal. Fungsi yang terakhir adalah sebagai fungsi informatif. Adalah catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai transaksi yang terjadi.
jurnal terbagi dua. Yang pertama adalah jurnal umum dan jurnal khusus. Inilah bentuk dari jurnal. Dalam kolomnya ada tanggal, nomor bukti, nama akun, referensi, debit, dan kredit. Ya. Inilah jurnal khusus, yaitu dibagi-bagi dalam jurnal umum terbagi menjadi beberapa jurnal khusus. Ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kelas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Aturan pendebitan dan pengkreditan akun. Ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini rumusan tetap tidak pernah berubah. Ya. Nah, ini yang penting dalam kalian untuk mempelajari akuntansi dalam membuat jurnal umum. Ya. Jurnal umum dicatat ada dua, secara periodik dan secara perpetual. Ya. Misalnya pembelian kredit secara periodik berarti pembelian pada utang usaha. Kalau secara perpetual adalah persediaan barang dibagi sama dengan utang usaha. Kenapa atas itu tertulis utang usaha? Ada yang paham? Apa, Pak? Di sini kan kita lihat pembelian kredit ya. Kalau secara periodik, yaitu pencatatannya adalah pembelian pada utang usaha. Kenapa utang usaha? Keterangannya. Kenapa keterangannya di sini utang usaha? Nah, nih. Pembelian kredit, ya kan? Kalau secara periodik berarti pembelian di posisi debit. Dan utang usaha ada di posisi kredit. Kenapa disebut di sini keterangannya utang usaha? Ada yang tahu? Nggak tahu bosnya, Pak. Karena kita membeli barang keluar secara kredit. Ya. Kita ngutang pada perusahaan orang, berarti ada utang. Kalau uang kita di luar disebut piutang. Kamu harus bisa bedain antara utang dengan piutang. Ya. Lanjut. Biaya angkutan. Pak, berarti Ya. Apa tuh? yang di perpetual itu piutang. Enggak, sama. Karena kan kita membeli barang secara kredit. Ya. Karena kita membeli barang secara kredit. Kalau di sini ada nih. Nah, nih, penjualan kredit. Perusahaan kita menjual barang secara kredit ke orang lain atau keluar. Berarti dicatatnya adalah piutang usaha karena kita belum menerima uang. Karena kita belum menerima uang. Iya, iya, Pak. Kalau ya posisi sini kita mengambil utang kepada perusahaan lain, membeli barang ke orang lain tetapi secara kredit bukan secara cash. Paham? Paham nggak? Halo? Iya, paham. Iya, tahu. Ya, insya Allah. Kalau di sini nggak paham, tolong bilang. Nanti kamu bingung dalam pembuatan jurnal. Kalau belum ngerti tinggal tanya lagi. Ya, terus adanya transaksi misalnya biaya angkut pembelian. Ya, dalam jurnalnya pencatatannya biaya pengangkutan pembelian, biaya angkut pembelian pada kas. Kenapa pada kas? Kenapa pada kas? Biaya angkut pembelian pada kas. Kenapa kas? Ada yang paham, Pandu? Kenapa di sini kas, Du? Karena uang keluar. Semua yang berhubungan uang adanya di kas. Ya, semua yang berhubungan dengan uang adanya di kas. Paham? Semua yang ada uang berarti hubungannya dengan kas. Biaya angkut pembelian secara tunai berarti kas keluar. Ya kan? Pembelian barang secara tunai berarti kas keluar. Ya kan? Menjual barang secara tunai berarti kas apa? Membeli barang secara tunai. Kas keluar. Kalau pembelian barang secara diulang. Pembelian barang secara tunai berarti kas kita keluar. Kalau penjualan barang secara tunai, kas kita masuk. Masuk. Ya, kenapa? Karena kita menerima uang. Kalau kita membeli berarti kita mengeluarkan uang. Ya. Paham? Berarti tadi membeli keluar ya, Pak? Kalau kita membeli kan kita keluar dong. Kamu mengeluarkan uang nggak? Kan membeli. Kalau kita menjual barang, berarti kita Nggak dengar, Pak. berarti Putus, putus emang?
Putus-putus. Pandu, tanya Pandu. Oke, kita lanjut dalam Pandu bohongan. biaya angkutan pembelian. Biaya angkut pembelian Demi pada Allah. kas. Biaya angkut pembelian, berapa besar biaya pengangkutan barang tersebut sampai ke tempat penjual atau tempat si pembeli. Ya kan? Pada kas. Kasnya posisinya ada di mana? Kasnya posisinya ada di kredit. Posisi kasnya ada di kredit. Oke, kita lihat yang periodik dulu ya. Kita soalnya pakai yang periodik. Jarang yang pakai perpetual. Ya. Retur pembelian kredit. Retur ini adalah pengembalian barang. Pengembalian barang. Retur adalah pengembalian barang kepada si penjual, ya. Berarti utang usaha. Kenapa utang usaha? Karena dia pembeliannya secara kredit, ya. Retur pembelian kredit. Berarti utang usaha karena dia pembeliannya secara kredit. Pada retur pembelian, ya. Utang usaha pada posisi debit, retur pembelian pada posisi kredit. Oke. Untuk pembayaran potongan tunai. Potongan tunainya di sini adalah masuk dalam pembelian kredit. Berarti utang usahanya ada di debit, potongan pembelian di kredit, dan kas ada di kredit. Paham ya untuk pencatatan secara periodik dalam persamaan perbandingan akuntansinya? Buat jurnal ini nanti kamu. Paham nggak? Saya bilang kalau kalian dari awal di sini kalian nggak paham, ke belakangnya pasti kamu nggak bisa. Karena ini akan berurutan, ya. Lanjut, penjualan kredit, ya. Kalau penjualan kredit berarti barang kita ada di luar, kita belum menerima uang. Berarti di sini apa? Terjadinya piutang usaha, dan penjualan ada di sebelah kredit. Untuk retur penjualan kredit berarti retur penjualan pada piutang usaha. Pokoknya intinya kalau kamu di sini ada penjualan secara kredit berarti piutang usaha. Kalau pembelian secara kredit utang usaha. Itu yang kamu ingat. Ya. Penerimaan kas dan piutang. Apa Pak tadi? Pokoknya intinya kalau ada penjualan kredit berarti itu piutang usaha. Kalau ada pembelian secara kredit berarti itu utang usaha. Itu intinya. Ya. Kamu harus bisa bedain antara piutang dengan utang usaha. Ya. Penerimaan kas Intinya dari kalau apa? Enggak Pak, lanjut Pak. Penerimaan kas dari piutang dengan potongan tunai. Berarti kan kas masuk berada di posisi debit. Potongan penjualan dan piutang usaha. Ya. Oke. Kita langsung aja masuk ke soal dulu biar kamu ngerti. Ya. Oke, pada tanggal 1 Agustus 2008, nanti kalau mati, kalian masuk lagi ya. Bisa nggak? Halo? Iya. Kalau nanti keluar, join lagi ya. Soalnya ini tinggal 39 menit. On kameranya dulu deh, coba. Kamera semua kalian. Pada tanggal 1 Agustus 2008, Tuan Chandra mendirikan biro jasa rental dengan nama Mitra Widya. Transaksi yang terjadi selama Agustus 2008 antara lain 2 Agustus, Tuan Chandra menginvestasikan sebagian modal awalnya yaitu berupa uang tunai 20 juta dan peralatan sebesar 15